Oke, jadi gue baru aja record review yang versi Inggrisnya. Jarang sih gitu, biasanya gue kasih waktu berapa lama, dan biasanya tuh agak berubah, beda-beda dikit antara review Inggris gue sama review Indo gue. Tapi kali ini karena gue review barengan, jadi ya relatif mirip. Jadi gue tuh biasanya gue senang untuk merasa bahwa diri gue itu menilai sebuah earphone itu bukan emang benar-benar berdasarkan factually of bagaimana dia bersuara seperti itu gitu loh. Jadi kayak nggak pakai sugarcoatnya, dan itu tidak berbeda dari review pada hari ini, yaitu terhadap Blonde 01. Satu IM yang sangat di-hype oleh banyak orang, termasuk para konglomerat di Indonesia dan di luar. Tapi jujur gue ngerasa dia itu gimana ya? Dia itu bagus banget. Blonde 01 tuh bagus banget. Tapi lo harus ingat kalau misalnya Tinte 2 juga bagus banget. Blonde 03 juga bagus banget. Apakah dia itu benar-benar significantly di atas mereka? Secara signifikan berada di atas mereka? Oke. Jawabannya mungkin lebih mengejutkan daripada yang Anda bayangkan ya. Mungkin itu TLDR-nya mengenai build quality ya, mirip-mirip sama Blonde 01. Bentuknya jauh ini jauh lebih berat kayaknya. Ya, lebih berat dan lebih besar daripada Blonde 01. Lu bisa bandingin sendiri di sini. Ukurannya tuh beda jauh. Soal fitting, orang suka ngomong kalau ini fittingnya lebih bagus. Gua seperti ya kurang setuju juga sama itu, karena gua harus motong ini selangnya, yang tololnya mereka taruh 2 lapis di sini. Jadi agak susah nyabutnya untuk fitting, dan padahal gue make untuk Blonde 03 itu fittingnya bagus-bagus aja, santuy-santuy aja. Jadi ya sebenarnya tergantung bentuk kuping kita ya soal fitting, dan itu emang berlaku ke semua IM sih. Tapi ya orang yang bilang fitting ini bagus belum tentu cocok sama kuping lo. Ya itu aja soal fitting. Kabel sampah sama seperti biasanya, sablon yang lain-lain tidak usah disebutkan. Iya, yang paling mengecewakan dari build quality ya semuanya, yaitu adalah di sini, di box ini. Box ini itu adalah box yang paling mengecewakan yang pernah gue lihat dan pernah gue rasakan. Kenapa? Karena apaan ini nih? Ini kalau misalnya lu nggak bisa baca karena ini lumayan jauh. Ini dreams, bukannya dreams pakai i. Teganya memang ya. Terus tidak ada opoti sama sekali di sini. Memang anjing. Dan gue lihat spesifikasi di belakangnya. Di sini tulisannya 10 mm bio fiber diaphragm. Blonde yang lama pakai karbon diaphragm, tapi setahu gue koreksi gue kalau gue salah, biofiber itu adalah bagian dari karbon. Jadi gue nggak tahu apakah sebenarnya drivernya sama atau enggak. Terus impedance sih beda. Impedance ini 16, impedance Blonde asli kalau nggak salah 32 ya. Tapi begitu gue ngetes di sini SMSL, dia sensitivity-nya sama SMSL SP2200, dimana dia power untuk 16 ohm itu 16 watt 6 watt per channel. 16 watt gila amat, 6 watt per channel. Dan untuk 32 ohm itu 3 watt per channel, jadi kayak 2 kali lipat powernya. Gua ngedengerin mereka berdua itu di volume dial yang sama jadi gua nggak tahu. Oke. Ya gua nggak tahu. Dah, itu aja sih tentang boxnya. Lebih bagus boxnya dulu, menurut gue lebih lucu. Jadi ya itu. Soal bass dia menurut gue improve banget dari Blonde 03. Blonde 03 tuh
adalah kelas budget yang menurut gua paling baik untuk diklasifikasikan sebagai kategori netral dengan bass boost. Tapi bass boostnya kelebihan, bass boostnya kayak anjing di sini. Jadi bocor kemana-mana, tumpah-tumpah kemana-mana. Di sini sedikit lebih dikontrol, sedikit lebih cepat. Mungkin emang benar-benar beda ataupun dampernya di dalam beda. Tapi sedikit lebih cepat transient di bassnya, lebih terasa teksturnya mungkin karena tidak se-bloated di sini. Lebih tight dan tidak bocor-bocor kemana-mana. Rada bocor dan selalu present. Bassnya tuh tebal banget, lu kalau main dengar musik orkestra yang ada cello-nya. Nah, lu pasti bakal denger tuh cello main terus. Lu pasti bakal denger pakai ini. Mungkin nggak seperti kalau di TNT2 ya. Lu pakai ini, cello kedengar terus. Gitu. Sorry. Iya, itu sih bass nggak gitu banyak yang gue bisa omongin. Menurut gue termasuk kegedean, tapi ya better lah daripada Blonde 03 yang terlalu bloated. Untuk mid range, gue bisa bilang dia itu basically mid range-nya Blonde ditambahin sedikit di upper mid range 3K dan 4K. Itu doang sih bedanya. Mungkin dengan itu ada sedikit lebih gigit ya, lebih powerful, mungkin suara-suara perempuan lebih kerasa, berenergi ya, bisa gue bilang begitu. Tapi tonalitas secara general tuh masih relatif mirip. Kayak anggap aja Blonde 03 temannya lebih ada upper mid range, tonality in general masih sangat mirip. Timbre karakteristik saya juga lumayan masih mirip sekali dengan Blonde 03. Terus suaranya juga masih warm, masih lush, masih tebel gitu ya, kayak Blonde 03 ya. Meskipun nggak setebel Blonde 03 karena ya bassnya agak dikurangin dan ada sedikit upper mid range sana. Dan treble-nya juga di boost. Dan sekarang kita ke treble. Menurut gue treble di CD itu, di sini gue lebih milih treble di Blonde 03. Kenapa? Karena di sini terkadang di beberapa musik, yang nggak di semua musik, di beberapa musik gue ngerasa kalau ada sedikit kualitas grain gitu ya, semacam kayak kasar-kasarnya, yang dimana gue nggak gitu demen dari treble-nya Blonde 01 ini. Nggak selalu ada, di kebanyakan musik justru nggak ada, sangat smooth. Tapi di beberapa musik yang cukup gritty, yang cukup ada potensi untuk menjadi gritty, nggak gritty sih musiknya, dan potensi menjadi cukup kasar ya, kerasa lebih kasar di sini. Dan menurut gua itu rada ganggu sih personally, secara personally. Gua nggak tahu ini mungkin gara-gara unit variance atau ya emang ini unit nih doang, atau emang salah cacat produksi apa gua nggak tahu. Tapi sebenarnya this thing sounds very good, nih suaranya sangat bagus. Cuman ya tadi gue bilang ada gritnya di sana. Gue nggak tahu lu bisa denger apa enggak. Tapi untuk kuping gue kedengeran itu gritnya. Kayak di treble proper ya itu sekitar ya treble 5K sampai 9K di situ tuh. Kerasa. Gue bisa ngerasain situ. Mungkin juga di 10K-nya ada sedikit boosted, tapi gue belum pernah lihat. Gue belum lihat grafnya ini karena ya belum banyak yang pernah record. Nah, yang treble air relatif mirip dengan Blonde 03. Cukup oke lah. Soal technicalnya, kita berpindah ke technical dulu. Soal technicalnya adalah sebenarnya Blonde 01 ini gimana ya gue bisa bilang, relatif mirip sama Blonde 03. Detail retrieval kayak dia itu lebih bisa merepresentasikan tekstur lebih baik daripada Blonde 03. Cuman mungkin nggak selevel something like Tinte 2 yang lebih bagus dalam itu. Jadi in case dalam kasus resolusi, detail retrieval, kejelasan suara, image clarity lebih bagus daripada ini karena ini tertinggal sama bassnya. Mungkin secara overall dari sektor itu dibilang step up daripada Blonde 03.
Tapi untuk sektor soundstage, aduh, ini adalah yang paling mengecewakan di sini. Soundstage-nya sempit, gue bilang intim lah ya, intens, suara tuh intens dah pokoknya jelas. Gimana ya? Gua cukup, dan ini cukup jelas, dia jauh lebih intens, lebih intim lah. Nggak seintens mungkin Tinte 2 Plus ya, tapi lebih intim lah daripada Blonde 03. Dan Blonde 03 tuh bukan tipe-tipe IM dengan soundstage yang luas, masih luasan Tinte 2 gitu. Jadi gua demen soundstage, gua demen soundstage. Jadi mungkin ini bias dari gua sendiri ya. Menurut gua ini tuh bisa dibilang sebagai Achilles heel daripada Blonde 01. Dan ini nge-impact ke imaging juga yang seharusnya bisa lebih baik. Gue gak bilang ini imagingnya jelek ya, emang rata-rata IM semua imagingnya jelek, tapi ya limitasi namanya, limitasi IM. Rata-rata IM tuh imagingnya jelek. Menurut gue bisa lebih baik dengan soundstage yang lebih luas. Itu aja sih. Transient, masalah speed and dynamics itu menurut gue sedikit lebih bagus daripada Blonde 03. Kayak gue lebih ngerasa kecepatan kayak immediacy, sense dari immediacy ya juga lebih bagus di Blonde 01 daripada Blonde 03. Blonde 03 agak kerasa lebih sloppy lah, lebih berantakan dikit, nggak gitu jauh. Tapi kalau misal gue bandingkan ya, ini kalau kita komparasi ya, gue bandingkan sama Blonde 03 ya. Gue bandingkan sama Blonde 03. Apakah gue lebih milih Blonde 01 dibanding Blonde 03? Setelah gue pikir-pikir, jujur gue bakal milih Blonde 03. Kenapa? Ya tadi gue bilang, tadi ada grade-nya, rasa kasar-kasarnya di upper mid range ya, dan treble proper yang gua rada kurang demen. Terus yang paling parah ya tadi soundstage-nya, di mana menurut gua jauh lebih bagus di sini, dan di sini kurang gua demen. Terus ada juga dia itu apa namanya, fittingnya yang kurang enak. Dari gue lupa nih ngomong apa. Fittingnya kurang enak. Jadi ya personal preference ya. Tergantung lu maunya mendengar suara seperti apa. Gue merasa sebenarnya kalau misalnya lu ngerasa nih ya Blonde 03 terlalu banyak bassnya, lu bisa kurangin pakai CP 100, spin fit CP 100 yang baru tuh ya. Nambahin apa namanya? Ngurangin bassnya di sini. Jadi ya itulah. Namanya sedikit treble juga sih. Jadi kalau misalnya lu ada ngerasa kurang di situ, bisa pakai itu. Sedangkan di Tinte 2, kalau misalnya gua disuruh milih, kemarin tuh pas gua review SSP, gua ngomong kalau misalnya Blonde 01 itu ada contender yang cukup menarik mungkin melawan Tinte 2, di mana ya gua merekomendasikan something di bawah 1 juta. Gua pasti bilang Tinte 2 dulu. Karena semua qualities yang gua demen ada di sini, bass yang lebih linear, soundstage luas, treble extend dan sebagainya, suara yang relatively natural juga ada di sini. Transient yang cepat, semua paling lengkap dari Tinte 2. Gue juga gak gitu masalah sama treble boost yang dari Tinte 2. Dan kalau misalnya gue bandingin sama Blonde 01, dia ini bassnya lebih tebal, lebih warm sound, lebih tebal lah semuanya. Note weight-nya juga, soundstage lebih intim dan sebagainya. Mungkin kalau gue bisa bilang preference gue ada di sini. Dan menurut gua kalau gua mau rekomendasiin tetap ini dulu. Jadi menurut gua Tinte 2 tetap di atas Blonde 01. Yang mungkin cukup mengejutkan bagi Anda ataupun tidak. Detail retrieval juga secara
Secara general lebih bagus di sini. Imaging meski ya imaging relatif mirip lah. Sedikit bagus ini mungkin karena ya soundstage lebih lebar. Instrumennya tapi lebih besar, kesannya lebih besar mungkin suara instrumennya di Blonde 01 dibandingin Tinte 2. Jadi mungkin itu gue bisa kasih ke sini. Dibandingin E2000. Mungkin kalau misalnya gue bilang ke Blonde 01 itu suaranya mirip-mirip kayak Blonde 03, di mana dia itu lebih ke neutral with bass boost. Mungkin agak-agak mulai ngarah ke V-shape, cuman nggak se V-shape ini. Ini menurut gue lebih ke V-shape daripada neutral with bass boost, atau bisa dibilang neutral with bass boost juga sih. Cuman ya lebih sedikit mengarah ke V-shape, mildly V-shape, ada V-shape ya. Bassnya tidak sebesar ada di Blondes, bassnya terutama di bagian sub bass-nya. Gua ngerasain suara juga lebih open di sini. Imaging lebih bagus di E2000, detail retrieval relatif mirip. Isolasi bagusan di sini sih. Tapi kayak masalah ketebalan dari suara ya, dari mungkin berat daripada suara, lebih kerasa dan lebih berat, lebih berbobot mungkin di Blonde 01 dibandingin di E2000. Tapi kalau misalnya gue disuruh milih antara ini dua, gue bakal milih E2000 dulu sih ya, karena tadi soundstage ya. Dan menurut gue this is just more pleasant, lebih menyenangkan untuk didengarkan daripada di sini. Karena ini suara intens dan ada kualitas yang gue bilang gritty, yang kasar-kasarnya tadi, yang tidak present di E2000. Sedangkan dibandingin sama SSP, gue udah bilang di review SSP bahwa kalau misalnya gue bisa EQ ini, gue bilang milih ini. Dan masih tetap gue lebih milih ini kalau bisa gue EQ. Kalau gue nggak bisa EQ, ini buang. Ini sampah kalau nggak bisa EQ. Ini sebenarnya legit. Kayak SSR juga sama sih. SSR, cuman lebih gampang EQ ini aja. Karena SSR lebih lost, lebih lost cost daripada ini. Oh ya. Dan buildnya bagusan ini sih, jadi gue lebih senang untuk main EQ ini karena gue at least have something that looks good. Sedangkan SSR that looks like fucking garbage, sampah. Tapi ya itulah, karena ini suara lebih open, lebih airy, lebih terbuka, lebih luas soundstage juga. Terus tidak lebih bass dominant, bassnya juga nggak itu dominant. Tapi kalau misalnya lu pengennya textured bass, something warmer, something thicker, lebih tebal, yang lebih lush, yang lebih halus ya, mungkin in general. Dan kalau lu nggak mau EQ, jelas Blonde 01 ini ngapain lo beli ini kalau nggak mau EQ. Sedangkan MH755, nah ini sedikit lebih menarik mungkin ya. MH755 itu kalau misalnya lu masih mikir mau beli apa enggak, menurut gue sih beli aja karena ini murah banget dan suaranya bagus banget. Mungkin di sini upper mid range lebih boosted daripada di Blonde 03. Di MH755 Blonde 01 maksudnya, di MH755 juga gua ngerasa dia V-shape ya, lebih kerasa gitu. Gua merasa dia tuh lebih V-shape sound, jadi cekungan di bawahnya tuh lebih kerasa daripada di sini. Gua juga merasa di sini tuh suara di MH755 tuh suara lebih tipis, lebih nggak berbobot dibandingin Blonde 03, tapi bassnya lebih terpisah. Jadi bassnya tuh nggak mencampuri sama sekali di mid range-nya. Jadi kalau misalnya lu mencari sesuatu yang lebih bassnya terisolasi gitu, dimana kalau misalnya musik itu nggak memerlukan bass, nggak ada suara bass sama sekali, nah di MH755 itu lebih mungkin cocok sama lo. Tapi kalau misalnya lo nyari something yang lebih mungkin secara tonalitas, mungkin secara general tonalitas lebih tebel, lebih enak lah ya, dengan lebih warm gitu ya. Tapi dengan kekurangan bass yang lebih present,
mungkin di sini. Tapi tetap aja soundstage-nya gedean di MH755. Dikit. Semuanya sih beda dikit sebenarnya, cuman dikit itu substansial untuk IM sih. Kecuali mungkin ini dua nih aneh. Ya gitu sih. Jadi lu kalau misalnya lihat ya dari tadi nih, misalnya gue antara Blon 03 sama ini, gue lebih milih Blon 03. Tinte 2 atau Blon 01, gue milih Tinte 2. E2000 sama Blon 01, gue milih E2000. Sama SSP, kalau gue bisa EQ, milih SSP. Kalau MH755 gue beli dua-duanya. Nah sekarang lu tahu kan maksud gue apa. Jadi ini tuh bagus ya, itu bagus banget. Ini anjing bagus banget. Tapi di dunia dimana banyak sekali IM yang bagus, gua nggak tahu seberapa bagus dia dan seberapa unik dia, dimana dia bisa stand out, apalagi ada Blon 03. Emang sih jadi kayak pilihan lu tuh adalah antara Blon 03, kalau ini ya sesuai dengan kebutuhan keinginan lu aja sih. Gitu sih gue bayangannya. Meskipun mungkin sebagian dari kalian mungkin lebih demen Blon 01 ya, karena emang tuningannya lebih balance gitu daripada Blon 03 yang bass kayak ngentot. Jadi ya itu aja sih menurut gua. Gue bisa bilang ini lebih bagus daripada Blon 03 sih, tapi gua tetap subjektif gua akan memilih Blon 03. Jadi itu aja sih review untuk ini. Mungkin kalian kecewa dengan saya, boleh diketik di komen saya kecewa dengan saudara, tapi jangan kasih dislike karena nanti saya nangis. Jangan lupa nonton video JE Om Jason di sini. See you next time. Godspeed.